Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ada baiknya kita melihat sebentar mengapa doa untuk orang beriman yang sudah meninggal itu didoakan pada tanggal 2 November. Saudara-saudara sekalian, bahwa Gereja Katolik yakin semua orang yang telah meninggal itu akan dibangkitkan. Itu sudah kita lihat di dalam bacaan pertama pada hari ini, tulisan dari Yudas Makabe, di mana dia begitu yakin bahwa serdadu-serdadunya yang meninggal itu, yang gugur karena perang itu, dengan yang disebut dengan dia adalah ritual kebangkitan, mereka akan bangkit dan hidup kembali bersama Tuhan. Dasar itulah yang kemudian menjadi dasar mengapa Gereja Katolik mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Dan memang di dalam catatan para bapak gereja, paling tidak Tertullianus pada abad yang pertama, dalam bukunya Monogami, dia menuliskan bahwa setelah kematian suami, seorang istri perlu berdoa untuk jiwa suaminya, minta supaya menemukan istirahat yang kekal sampai dengan kebangkitan. Dan itu didoakan pada setiap tahun memperingati kematian suaminya. Dan itu kemudian didoakan, lalu kemudian mengapa kok sampai tanggal 2 November? Saudara-saudara sekalian, pada abad ke-9, ke-10 ada satu biara di Prancis yang terkenal, sekarang bisa dikunjungi, namanya Biara Cluny di Burgundi, itu di Prancis Utara. Biara ini sangat terkenal karena beberapa paus berasal dari sana, Benediktin. Dan mereka mempunyai kebiasaan untuk mendoakan para penderma mereka dan juga orang-orang biarawan teman mereka yang sudah meninggal. Dan itu ditulis dalam satu kitab namanya Necrologium. Necro itu artinya orang mati, logium itu adalah daftar. Dan itu jumlahnya tidak hanya 100, bisa 1.500 sampai 4.000, 40.000, bisa 15.000 sampai 40.000. Jadi digulung gitu. Lalu ditaruh di atas ini dengan perayaan Ekaristi. Nah, kebiasaan itu mereka teruskan setiap tahun. Lalu pada sekitar tahun 1024, 1033, mereka merayakannya pada tanggal 2 November setelah pesta Orang Kudus. Nah, karena Biara Cluny ini reputasinya sangat bagus, paling tidak Gregorius itu berasal dari sana, beberapa paus berasal, Bernardus dari Clairvaux juga berasal dari sana, maka kebiasaan itu kemudian ditiru oleh gereja sampai sekarang. Hanya memang tidak dibacakan seperti itu, tapi ditulis saja gulungan terus taruh di depan. Dan itu selalu didoakan dalam perayaan Ekaristi yang kemudian nanti menimbulkan gagasan mengenai teologi api penyucian dan kemudian indulgensi. Jangan lupa bahwa api penyucian itu sudah menjadi keyakinan yang lama, tetapi bahwa ada indulgensi, jadi penghapusan dosa orang yang sudah meninggal, itu baru ada ketika perang salib. Karena pada waktu itu Bonifasius itu paus itu menentukan bahwa mereka yang sudah meninggal karena perang salib harus mendapatkan pengampunan. Maka muncullah indulgensi sampai sekarang. Sehingga kita melihat bagaimana tahap-tahap iman yang muncul di dalam gereja sampai pada tahap sekarang di mana kita bisa mendoakan arwah yang sudah meninggal di api pencucian dan juga untuk mendapatkan indulgensi dengan merayakan Ekaristi, berbuat derma, kemudian melakukan sesuatu yang ditentukan oleh gereja setempat. Maka saudara-saudara sekalian, kalau sekarang kita juga berdoa untuk arwah saudara-saudara kita yang sudah meninggal, bukan berarti bahwa kita khawatir bahwa mereka tidak akan bersama-sama dengan Tuhan, tetapi kita mau menunjukkan bahwa di hadapan Tuhan mereka tetap manusia yang hidup. Seperti ketika Musa itu mendapatkan penampakan dari Yahweh dengan mengatakan, aku adalah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dan Rasul Santo Paulus mengatakan itu di hadapan Tuhan mereka tetap hidup.
Dan kalau kita melihat kisah mengenai Lazarus dengan orang kaya yang itu Lazarus dibopong oleh Abraham ke tempat tertentu, itu menjadi keyakinan bahwa memang mereka tidak mati, mereka tetap hidup di hadapan Tuhan. Dan berkali-kali Tuhan selalu menggambarkan bahwa kerajaan surga itu seumpama seorang yang mengadakan pesta besar dan semua orang diundang. Dan Tuhan tidak mau ada orang yang tidak mau datang karena dia adalah proaktif untuk menyelamatkan semua orang. Kalau sekarang kita berdoa untuk mereka-mereka yang sudah meninggal untuk menunjukkan bahwa mereka memang sudah tidak berjuang bersama kita, tetapi relasi kita dengan mereka tetaplah hidup karena baik yang ada di sini maupun yang ada di sana kita tetap dipersatukan dalam persekutuan gereja yang kudus seperti yang kredo kita bacakan pada waktu kita misa. Semoga peringatan ini tidak membuat kemudian kita merasa harus takut, khawatir, tapi justru dengan kegembiraan. Karena apa? Kita mau membuat mereka senang dengan doa-doa kita. Dan di dalam kepercayaan kita, mereka yang sudah berada di surga juga bisa mendoakan kita yang masih ada di dunia. Sehingga dengan begitu ada suatu relasi timbal balik antara kita dengan saudara-saudara kita yang sudah meninggal. Dan itu adalah gereja. Amin.